Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Satya di channel Japar Carios. Di episode kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dialami oleh salah satu teman saya di daerah Bandung Timur. Kerjanya sebagai supir ambulan, gitu. Supir ambulan, dan juga dia sehari-harinya bekerja di bengkel. Jadi dia bekerja sebagai supir ambulan tuh kalau ada panggilan gitu kan. Kejadian itu dialami oleh Ardi, sebut saya teman saya Ardi, pada tahun 2007. Jadi Ardi ini dia tinggal di daerah komplek di Bandung Timur, di dekat bantaran sungai. Jadi rumahnya Ardi ini dekat dengan bantaran sungai yang cukup besar lah di situ. Nah, di bantaran sungai ini tuh ada sebuah makam, bisa disebut makam keluarga juga lah gitu ya. Jadi pemakaman keluarga gitu. Jadi Ardi ini rumahnya dengan bengkel yang tempat dia kerja itu cukup dekat lah, nggak terlalu jauh. Jadi ceritanya tuh Ardi ini beres dari bengkel nih, beres bengkel, terus dia tutup bengkelnya itu, mau pulang ke rumahnya gitu kan. Nah, jadi dari bengkel ke rumahnya itu dia harus ngelewatin sisi sungai agak sungai besar lah gitu kan. Dan kalau malam itu si jalan itu gelap karena nggak ada lampu sama sekali gitu kan. Lampu, dan di sebelah kanan itu ada rumah sakit besar lah di situ. Nah, pas waktu si Ardi ini jalan pakai motor mau ke rumahnya dari arah bengkel dia, itu ada ambulan ya, cukup tergesa-gesa mungkin ya, mungkin orang yang sekarat atau misalnya sakit atau juga. Terus masuklah ke tempat si rumah sakit tadi, dia masuk ke situ. Akhirnya Ardi pulanglah ke rumahnya. Pulang, ada jembatan yang memang menghubungkan dari komplek ini ke kompleks satu lagi. Masuk, sampailah dia di rumah istirahat. Terus kakaknya Ardi ini, terus ngobrol. Tadi katanya di daerah Gede Bage sana ada orang tabrakan katanya gitu kan. Jadi si motor ini tuh dari arah Soekarno-Hatta ke arah Cibiru, mau balik arah lagi ke Soekarno-Hatta karena mau isi bensin niatnya katanya. Nah, pas dia balik arah itu, nggak tahu gimana, ini nggak tahu si motornya yang emang lagi ngelamun orangnya atau emang pengemudi yang dari arah Cibiru itu emang terlalu cepat nggak ke rem gitu kan. Jadi pas dia muter begini, ketabrak lah si motor tadi itu, dan orang itu mati di tempat. Rupanya yang tadi bawa ambulan itu masih temennya si Ardi ini gitu kan. Karena jadi di satu tempat kerja dia tuh ada beberapa ambulan. Ngobrol lah si Ardi sama kakaknya, terus katanya itu yang jadi korbannya siapa, katanya kata Ardi tuh. Terus dia bilang korbannya katanya ibu-ibu sedang hamil. Saya langsung kaget kan gitu. Terus gimana kata Arif? Ya udah, katanya si ibunya meninggal dan bayi di dalam kandungan juga ya ikut meninggal, karena tidak terselamatkan. Udah beres ngobrol, Ardi akhirnya bersih terus dia tidur. Nah, pagi-paginya dia ngelihat kayak ada seperti ada ramai-ramai orang katanya gitu kan. Ada apa ramai-ramai nih? Di sebelah sana, di sebelah kiri rumah itu kelihatan ada ramai. Terus dia nyamperin lah ke sana. Seorang lagi ngeliat, lagi pada jalan gitu kan. Terus dia nanya, "Pak, ayah naon Pak, ada apa?" katanya gitu kan. "Oh, ini katanya kemarin ada orang kecelakaan, katanya ibu-ibu meninggal di tempat. Sekarang mau dikuburin di sini," katanya di pemakaman yang dekat rumahnya Ardi itu ada pemakaman keluarga itu, nah mau dimakamin di situ katanya. Oh, terus si Ardi ingat yang diceritain semalam sama kakaknya. Seperti biasa kan si Ardi tuh kalau ke bengkel tuh jam 10 pagi dia biasa berangkat itu. Akhirnya dia berangkat ke bengkel lewat jalan belakang, katanya lewat jalan Ciwastra sana, biar nggak terlalu jauh, jadi nggak muter ke sini. Nah, dia tuh ngelewatin si tempat pemakaman tadi. Suasana pemakaman udah sepi pas Ardi lewat sekitar jam 10. Terus pas dia ngelirik ke tempat yang ibu-ibu yang tadi dimakamkan itu, dia ngelihat ke gundukan
tanah yang habis dimakam. Pas dia lihat gini, si batu nisan ya jadi kan kalau misalkan orang yang dimakam itu nisannya masih baru ya, kayu gitu kan. Nah pas dia si Ardi lihat begini, nisan itu bergerak, jadi kayak bergerak kayak gitu. Dia kaget kan, aduh kok bisa gerak gitu kan ya. Dia diem aja, terus dia berangkat langsung ke tempat kerjanya, ke bengkel. Nah sekitar jam 7:30 si Ardi ini siap-siap mau nutup bengkelnya. Nah, pas dia lagi siap-siap, ada orang datang. Si orang itu sambil nunggu motornya, dia nambal kayak gitu. Terus kata Ardi, oh ya bisa pak, katanya bisa nambal. Kenapa ini pak? Ini ban saya bocor kayak gitu. Akhirnya si Ardi nambal dulu tuh, beres nambal. Akhirnya si Ardi udah beres nambal, tutup bengkel. Akhirnya dia pulang. Nah pas di jalan itu dia ngelihat kok ada yang ngikutin, katanya di belakang tuh ada yang ngikutin motor, cuma nggak ada lampunya. Dilihat dari spion ini kok, jadi motor tuh dia di belakang ada tuh, dia pelan gitu. Tapi dia nggak ada lampunya. Oh pikiran si Ardi ini, oh katanya mungkin dia mau ngikut karena nggak ada lampu. Karena kasihan dia, si Ardi ini agak pelan jalannya. Nah pas dia belok ke arah jalan yang pinggir sungai itu, belok, si motor ini pun ikut belok dia, ikut belok. Nah karena si Ardi ini kasihan, jadi maksud si Ardi ini soalnya yang karena dia nggak ada lampu kan, biar dia di depan, katanya biar dibarengin dari pinggir gitu kan, dibarengin karena kan takutnya ada lubang atau apalah, biar dibarengin. Nah agak mipir lah si Ardi ini, agak mipir ngasih jalan, maksudnya ngasih jalan untuk si motor yang maju tadi. Pas dia mipir gini, pas dia ke spion, si motor tadi udah nggak ada. Akhirnya Ardi berhenti, dia ngeliat ke sini, itu motornya nggak ada, katanya. Kemana motor ini? Tadi di belakang saya, katanya si motor tadi di belakang saya, cuman persis banget di belakangnya, nggak terlalu jauh nih. Nggak mungkin, katanya dia agak ke pinggir terus motornya langsung balik lagi, nggak mungkin katanya. Dari situ dia kayaknya agak aneh juga kan nih, kemana nya katanya. Pas dia ngegas motornya tuh tiba-tiba si motornya mati, gitu kayak yang kehabisan bensin. Pas dia cek si bensinnya, rupanya betul si motor itu bensinnya habis. Waduh katanya ini harus di step, kata dia kan. Dia nelpon lah ke kakaknya, minta di step. Rupanya kakaknya lagi nggak ada di rumah, lagi pergi katanya gitu kan. Terus dia nelpon ke teman-teman juga, kebetulan lagi pada nggak ada malam itu sekitar jam 9 setengah 10 malam kata Ardi. Nah terpaksalah si Ardi ini ngedorong motornya tuh. Katanya yaudahlah, daripada dia telepon sana sini nggak ada yang bantuin, akhirnya dia dorong sendiri. Nah pas dia lagi ngedorong itu kan suasana gelap tuh, karena nggak ada lampu sama sekali. Paling sekali lewat ada mobil, ada motor, baru kelihatan jalan tuh kelihatan. Jadi di sebelah kanan jalan tuh di sini ada rumah sakit besar. Pas si Ardi ini ngelihat ke kanan begini, ngeliatin aja ke arah rumah sakit itu. Terus dia lihat di kejauhan tuh itu seperti ada keranda ya untuk yang ngangkat mayat itu keranda. Tapi di atas tuh ada apinya. Jadi seperti ada api. Tapi bukan kalau keranda begini hijau gitu ya. Bukan pas di kerandanya apinya tuh. Jadi di atasnya ini keranda, nah api itu di sini. Dia terbang menuju ke pemakaman keluarga yang dekat rumah Ardi tadi. Oh, di situ Ardi agak janggal dan dia takut gitu kan ya. Ini nggak ada yang lihat, selain itu nggak ada yang lihat. Orang jam segitu udah sepi karena tukang ojek udah nggak ada. Terus yang jualan juga udah pada tutup. Akhirnya dia agak cepet lah sih ngedorong motor itu karena takut gitu kan. Sewaktu dia pas lagi ngedorong motor itu tiba-tiba ada motor ngelewat, tapi nggak ada lampunya. Nah Ardi bilang mau minta tolong, niat Ardi kan minta tolong untuk di step sampai ke jembatan aja, katanya dari jembatan kan udah agak terang. Pas dia ngedengar suara motor di belakang, cuman pas dia lihat nggak ada apa sih, nggak ada lampunya gitu kan. Dia bilang dia setir dari motor, dia akhirnya ngeberhentiin si motor tadi. Niatnya mau minta tolong gitu kan, untuk minta di step. Pas dia ngeberhentiin begini, itu pas motor tadi ngelewat. Jadi ini dia di sini, motor di belakang dia nih pelan-pelan. Pas sampai di sini Ardi lagi berdiri di sini. Pas si motor tadi ngelewat, jadi yang mengendarai motor yang ada lampunya tadi itu kepalanya hancur kepalanya. Jadi mukanya udah nggak ada, tangannya satu nggak ada, putus tangan itu, ini darah semua ke sini, dan perutnya besar gitu kan, jadi seperti wanita yang hamil. Akhirnya Ardi kaget gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus pas dia lewat di depannya Ardi,
karena dia pelan gitu kan. Terus dia sosok tadi yang mengendarai motor tadi yang mukanya hancur itu berbalik gini ke Ardi, ngeliatin Ardi. Jadi dia sambil si tangannya satu megang ke stang motor, dia gini pas di depan banget sama Ardi, depan gitu kan. Akhirnya Ardi ngejatuhin motornya, terus dia lari ke arah belakang lagi, ke arah jalan raya lagi kan. Dia lari ke arah jalan raya. Terus akhirnya dia udah sampai jalan raya, dia tersengal-sengal gitu, jadi napasnya tuh capek begini, gitu kan, dia tersengal-sengal. Dia lihat lagi ke sana, ke arah tadi yang ada motor tadi, dia udah nggak ada lagi kan. Kemana gitu tadi kan, dia penasaran rasanya. Lalu dia nelfonin terus ke kakaknya kan, minta tolong kan, tapi nggak diangkat kan sama kakaknya, mungkin lagi di jalan karena pakai motor. Akhirnya si Ardi ini ngeberaniin diri, dia lari ke motornya, terus motornya dia angkat, akhirnya terus dia lari. Karena kehabisan bensin, si motor itu dibawa lari sama si Ardi itu. Oh, sambil jalan-jalan kan dibawa lari. Nah, akhirnya sampailah ke jembatan tadi. Pas si Ardi ini sampai ke jembatan mau belok begini, itu suasana sepi. Biasanya itu ada beberapa orang yang suka nongkrong, atau misalnya warung yang masih buka lah. Ini warung tutup semua. Pas si Ardi ini belok begini, belok ke arah jembatan tadi kan, pas dia belok begini, pas dia lihat ke depan begini, itu sosok tadi yang duduk di motor yang mukanya hancur itu, dia lagi duduk di pegangan sungai, di pinggiran sungai gitu. Pinggiran sungai kan ada bata lah segini, itu lagi duduk di situ. Dan pas ada lihat itu si muka hancur, badan juga kan perutnya buncit, badan ini hancur juga ke sini. Si Ardi lihat ini, dia sosok itu tuh seperti sedang menggendong bayi katanya, lagi jadi tangannya cuma satu begini, tapi lagi seperti yang menggendong bayi. Di situ akhirnya Ardi udah nggak kuat, ya mungkin karena saking takutnya, saking kaget dan takutnya, akhirnya dia jatuh, motornya jatuh, dan dia pun pingsan. Setelah pingsan itu si Ardi udah nggak inget apa-apa lagi. Tahu-taunya Ardi ini sadar udah ada di rumah gitu kan, akhirnya dia bangun, itu udah ada kakaknya sama orang tuanya udah ada. Dia nanya, kamu kenapa? Karena tadi jatuh dari motor gitu. Enggak, akhirnya Ardi nyeritain lah apa yang dia alamin pas dari mulai dia beres dari bengkel, terus ada yang motor ngikutin nggak ada lampu, terus kejadian yang pas dia ngelihat ada keranda terbang tadi yang ada apinya. Nah, pas dia cerita begitu, rupanya tetangganya juga ada yang melihat. Jadi sekitar jam setengah 10 hari itu, tetangganya lagi di depan rumah, lagi sapu-sapu terasnya, halaman. Dia ngelihat seperti ada yang terbang dari arah rumah sakit ke arah kuburan yang baru digali tadi. Jadi itu saja mungkin cerita yang dialami oleh Ardi, salah satu teman saya yang rumahnya ada di Bandung Timur. Untuk sahabat Japar, jangan lupa untuk di komen, di like, dan di share agar channel ini dapat terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.